Oke, tadi kan sudah Budian jelaskan dari tujuan pembelajaran kalian harus bisa mampu dari 3 materi ini. Ya. Nah, Budian punya video, nanti Budian tayangkan videonya seperti minggu kemarin. Videonya jadi diambil dari mahasiswa UNESA di YouTube. Kalian kalau mau lihat di YouTube boleh masukkan aja materi-materi akuntansi, itu sudah banyak mahasiswa UNESA yang buat. Nanti videonya ketika ditayangkan silahkan siapkan buku dan pulpen, dicatat materi-materi yang kalian belum mengerti atau kalian timbul pertanyaan, kira-kira dari tayangan itu apa maksudnya ya? Seperti itu ya? Ya, Bu. Paham ya? Oke, saya mulai untuk menampilkan videonya, silahkan diamati. Sudah ya? Ya. Nah, itu dari foto. Ini mahasiswa UNESA banyak sekali yang buat video-video pembelajaran. Tampilan videonya terlalu cepat? Tidak. Bisa? Bisa. Tadi mengikuti tulisan-tulisannya bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, dari yang video sudah ditampilkan kok Budian lihat masih kayaknya ada yang dibingungkan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan? Ya? Saya Bu, Ya Indah? dari video tadi yang ditampilkan salah satunya ada harta. Harta yang dimaksud apa Bu? Harta. Kalian tahu nggak kira-kira sekarang harta apa saja yang kalian bawa di badan? Baju. Baju. Apa lagi? Celana. Celana. Apa lagi? HP. Apa lagi? Uang. Uang. Apa lagi? Jam tangan. Jam tangan. Itu semua bisa disebut harta. Karena harta itu adalah semua kekayaan
dimulai dengan uang. Jadi ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Itu yang dimaksud dengan harta. Sudah paham, Indah? Sudah paham. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, mau bertanya. Ya, Rahman. Di video tadi ada istilah piutang. Itu apa, Bu? Maksudnya piutang. Ya, kira-kira ada yang tahu piutang? Pernah dengar piutang enggak? Pernah. Kalau hutang pernah dengar? Pernah. Kalau hutang itu Yang meminjam. kita harus bayar apa kita menerima uang? Bayar. Kita harus bayar ke orang lain. Kalau piutang Memberi pinjaman. kebalikannya. Kalau hutang kan kita memberi uang, membayar uang kepada orang lain. Tapi kalau piutang orang lain yang membayar kepada kita. Contohnya Yanto dan Diana. Diana mau pinjam uang ke Yanto, maka Diana akan mencatat sebagai hutang karena Diana pinjam uang. Yang memberi uang si Yanto, Ya. nah disebut piutang. Paham ya, Rohman? Ya, Bu. Ya, jadi kalau hutang, Diana yang pinjam uang mencatat sebagai hutang. Yanto yang memberi uang dicatat sebagai piutang. Kalau seperti itu, kira-kira uangnya Yanto berkurang apa bertambah? Yanto akan menerima pembayaran dari Diana, berkurang apa bertambah? Bertambah. Itu ya, paham ya? Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Faisal. Kalau saya jual pulsa, hasilnya itu berapa? Kalau Faisal jual pulsa, hasilnya disebut apa? Ada yang tahu? Ayo. Kalau Faisal jual pulsa, hasilnya disebut apa? Kalau di akuntansi? Pendapat. Ya, bagus Leli, pendapatan. Jadi nanti akan masuk kepada golongan pendapatan. Apa itu pendapatan? Nah, ini ya. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau barang. Jadi apapun yang dijual, hasilnya itu disebut pendapatan. Paham? Nah, tadi ada juga disebutkan di video masalah modal. Apa itu modal? Modal itu adalah hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan selisih dari hutang dan harta. Hutang dan harta itu disebut dengan modal. Nanti kalian silahkan membuat kelompok ya. Kelompoknya berdasarkan metode pembelajaran jigsaw. Apa itu jigsaw? Jadi nanti ada kelompok ahli. Sudah nanti kemudian buatkan kelompok asal, sudah kemudian tentukan namanya di sini ya. Dari kelompok asal itu nanti kemudian kasih nomor anggotanya ya, silakan kalian pilih sendiri nomornya. Setelah itu silakan membentuk kelompok ahli. Artinya nomor yang sama harus membuat kelompok sesuai dengan yang dipegang, sesuai dengan nomor yang dimiliki. Paham ya? Sudah mengerti maksudnya? Mengerti ya? Perlu saya ulangi lagi? Nah, bisa ya? Oke. Silakan. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah ya? Habis ini kalau ada pertanyaan lagi disimpan dulu, nanti kita bahas lagi. Oke, tadi Budian sudah mencoba membagi kalian sesuai kelompok. Silakan membentuk kelompok asal dulu, ya. Yang pertama kelompok 1 Dila, Vera, Rohman, Sofiana sama Amel. Ya. Kelompok 2 Indah
3 Alvan, Yudi, Jamhur, Yanto, Hendra. Kelompok 4 Leli, Dimas, Faisal, Bagas, Imam. Ada yang belum? Ada yang belum dibagi kelompoknya? Sudah dibagi semua ya? Ya, langsung membentuk kelompok. Jangan lupa buku paket, buku ajarnya dibawa atau dipegang, LKS-nya juga dipegang. Nah, ini Budian sudah siapkan nomornya ya. Nanti kalian harus membuat kelompok ahli sesuai dengan nomor yang ada di sini. Jadi setiap anggota kelompok asal harus berkumpul dengan kelompok ahli untuk membahas tugas yang akan Budian berikan. Paham? Nanti kalau sudah selesai membahas, sudah pintar, sudah mampu materi yang harus dikerjakan, akan kembali kepada kelompok asal. Setelah dari kelompok asal, dijelaskan lagi ke temannya. Nah, nanti kan ketemu semua itu. Nomor 1 pegang materi ini, nomor 2 pegang materi ini, sampai nomor 5. Kemudian kalau sudah, nanti dibahas. Saya di kelompok 1 membahas ini. Saya dari kelompok 5 membahas ini. Sampai temannya mengerti semua. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan akan Budian bantu. Sementara Budian bagikan dulu nomornya. Sudah pegang semua? Sudah. Ya. Oke, silakan kalau sudah pegang nomor semua, membuat kelompok ahli. Oke, sudah masuk kelompok ahli semua? Sudah. Sudah ya. Nah, dari kelompok ahli ini nanti Budian kasih tugas diskusi. Silakan didiskusikan bersama kelompok ahli. Kalau sudah selesai diskusinya, kalian sudah paham betul apa yang didiskusikan itu, nanti akan kembali ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal nanti kalian harus memberi informasi kepada temannya yang lain atau tukar informasi. Kan kelompoknya ini beda-beda. Nanti kan kembali ke kelompok asal. Ya, berarti dari nomor 1 sampai nomor 5 harus bercerita. Saya di kelompok ahli tadi belajar ini. Saya di kelompok ahli belajar ini sampai begitu. Sampai selesai nomor urut 5. Kalau sudah terakhir silakan dibuat rangkumannya apa yang sudah dibahas dari kelompok ahli. Paham ya? Paham ya? Nah, sebelum dimulai coba dilihat di depan semua ya. Itu ada Budian sudah sajikan unsur-unsur pedas. Jadi unsur pedas itu ada 3, ada harta, hutang, dan modal. Sambil dilihat LKS-nya atau bahan ajarnya juga boleh. Jadi unsur pedas ada 3, harta, hutang, dan modal. Dikatakan kesamaan dasar rumusnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Atau yang terbaru, harta ditambah beban atau ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Ya, nanti Budian bagi kelompok ahli untuk membahas dan diskusikan golongan-golongan yang ada di harta, biaya, sama dengan hutang, modal, dan pendapatan. Kalau ada yang bingung nanti panggil Budian, insya Allah akan Budian bantu menyelesaikan. Itu ya. Silakan ini. Nah, ini sudah Budian buat karena kelompoknya ada 5, jadi sudah Budian buat sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 akan membahas harta lancar dan harta tetap. Kelompok 1 ya, ingat akan membahas harta lancar dan
ini sudah selesai nih. Ini. Kok dilengkapin apa bagian kelompok apa? Ini dah. Ya, di internet ya. Ya. Nanti dicatat alamat webnya ya. Ya. Di buku ada yang diambil? Ada tadi ini. Oh ya, sudah bagus. Dilanjutkan ya. Ya, Bu. Sudah selesai. Ini ngambil dari sini. Mana aja? Ada nggak ya? Ya. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan ya. Sudah selesai? Sudah semua? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Oke, silakan kembali ke kelompok asal. Sudah kembali ke kelompok asal? Sudah. Tadi sudah belajar dengan kelompok ahli ya. Coba Budian mau tanya dari kelompok ahli 1. Ada yang bisa harta lancar itu contohnya apa saja? Saya, Bu. Ya, Inang. Kas, piutang sama perlengkapan. Ya, kas, piutang sama Perlengkapan. Oke, saya kira kalian sudah paham. Silakan untuk selanjutnya, karena sudah kembali ke kelompok asal, kalian membahas lagi yang sudah dibahas di kelompok ahli dengan nomor urut yang sudah kalian pegang, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5, silakan menyampaikan apa yang sudah dipelajari di kelompok ahli tadi. Paham? Ya, silakan dibahas, kemudian kasih waktu. Modal itu ada harta aset, aktiva, kewajiban atau hutang. Aktiva dan modal asuransi. Jenis pendapat. Sudah membahasnya? Sudah. Coba Budian mau 2 kelompok saja mempresentasikan hasil diskusi asal ya, hasil diskusi kelompok asal. Coba ya kelompoknya Alvan, silakan maju ke depan di bawah hasil diskusinya. Yang lain memperhatikan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Rumus persamaan dasar akuntansi ialah harta ditambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Harta sendiri dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar memiliki akun, kas, piutang, dan perlengkapan. Sedangkan harta tetap akunnya tanah, gedung, dan peralatan. Yang kedua, hutang. Hutang dibagi menjadi 2, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar memiliki akun hutang usaha dan hutang beban. Sedangkan hutang jangka panjang memiliki akun investasi dan hutang obligasi. Yang ketiga, modal, akunnya tetap modal. Dan yang keempat, pendapatan, akunnya tetap pendapatan. Dan yang terakhir, biaya, akunnya biaya sewa, biaya gaji, dan biaya listrik. Sudah? Ya. Ada yang bisa menambahkan kelompok kira-kira yang lebih lengkap dari yang disajikan Alvan tadi? Saya, Bu. Ya, Eri, silakan maju ke depan. Coba, Eli, hasil diskusi kelompoknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berdiskusi dengan kelompok saya tadi, hasilnya mengenai tentang harta dan hutang. Mengenai persamaan dasar. Mengenai persamaan dasar dalam akuntansi. Ya, terus Rumusnya ialah harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. ya. Harta sendiri dibagi menjadi 3. Harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud. Akun dari harta lancar ialah kas, piutang, perlengkapan. Akun dari harta tetap ialah tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Dan akun dari harta tak berwujud ialah harta paten, hak cipta, merek dagang, dan hak sewa. Hutang sendiri dibagi menjadi 2, utang lancar dan utang panjang. Utang jangka panjang. Utang lancar sendiri ada utang dagang, utang pendapatan, utang beban. Utang jangka panjang ada utang obligasi dan investasi. Modal pemilik pendapatan, beban. Akun dari beban ialah beban sewa, beban iklan, beban gaji, dan beban listrik. Sekian dari saya, Bu. Oke, kira-kira dari kelompoknya Alvan sama kelompoknya Leli ada yang berbeda enggak? Coba di cross check dua-duanya, ada yang berbeda enggak? Ada. Dibandingkan, apa yang berbeda, Bang? Harta. Harta dibagi menjadi berapa kalau punya Leli? 3, Bu. Jadi 3. Punya Alvan dibagi menjadi 2. Jadi punya kelompoknya Alvan nanti tolong dilengkapi lagi, terutama yang masuk kelompok ahli nomor 1. Ya. Jadi dibahas lagi. Oke, beri plus buat teman